Wal'an, bahkan sekarang intaqala ilal YouTube. Belajar ilmu bergeser kepada YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Allahumma arzuqnal ma'arifar rabbaniyah, amin, wal lataifar rahmaniyah, wal ulumal ladunniyah, wal mawahibal ikhtisasiyah, wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatal syuhud. Amma ba'du. Izinkan saya berbicara berdiri karena saya mengantuk ini, supaya hilang ngantuknya saya. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid Paiton, Al-Mukarram Syekhuna wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Zuhri Zaini Abdul Mun'im, yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi, dan para habaib yang hadir, segenap pengasuh dan dewan guru pondok pesantren Nurul Jadid, mubaligh kita, kiai kita dari Madura, dari Pamekasan, Kiai Haji Musleh Adnan, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah semua yang hadir semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah saya dapat hadir berdiri di sebuah pesantren yang saya sudah lama mendengar namanya dan juga melihat banyak kiprah para alumninya. Tapi baru ini saya dapat hadir silaturahim di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton, yang alhamdulillah semoga kehadiran saya dan juga semua yang hadir mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ketika saya mendapatkan undangan hadir acara Haul Masyayikh di Nurul Jadid Paiton ini, dan begitu saya diberitahu oleh salah satu staf di PBNU tentang jadwal ini, diingatkan seminggu yang lalu, saya mencoba mencari-cari informasi tentang pondok ini dan pengasuhnya, Romo Kiai Haji Zaini Mun'im. Sebab katanya ada ungkapan dalam bahasa Arab, faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak bisa memberikan sesuatu. Bagaimana saya mau berbicara tentang pondok pesantren Nurul Jadid, tentang Al-Maghfurlah Allah yarhamuh Kiai Haji Zaini Mun'im, sementara saya tidak tahu tentang beliau. Maka dibantu
informasi yang saya cari minal googli. Jadi katanya Imam Asy-Syatibi Kiai dulu, beliau dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan kanal ilmu fi sudurir rijal. Dulu ilmu itu adanya di hati para ulama. Belum ada kitab, semua orang mengimla ilmu. Kata Imam Asy-Syatibi kanal ilmu fi sudurir rijal. Ilmu itu adanya di hati para ulama. Tsumman taqala ilal kutub, baru kemudian tradisi belajar ilmu bergeser kepada kitab, baca kitab. Wal an, bahkan sekarang intaqala ilal YouTube. Belajar ilmu bergeser kepada YouTube, wa ilal Google, wa ilal Facebook, bahkan ke Google. Walaupun yang terakhir ini selain daripada kitab tadi dan ulama, berbeda ketika kita belajar langsung dengan ulama, karena bedanya belajar dengan masyayikh kita akan dapat sanad keilmuan yang jelas, sementara belajar dari YouTube, belajar dari Mbah Google tidak bisa dapat sanad. Tapi karena saya ini pengen cari informasi, saya cari informasi tentang Kiai Zaini. Faidan, dadaan, begitu kalau bahasa Jawa. Ternyata saya mendapatkan, Masya Allah, beliau ini adalah salah seorang ulama besar yang tadi ketika saya datang saya disuguhi salah satu karyanya, yakni nazam kitab Syu'abul Iman. Dan tadi saya melihat langsung bagaimana karya yang lain, nazam tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menambah koleksi syair saya. Kalau saya pernah mengatakan wa ba'du fal jawa azimus syani bi kathratil alimi war rabbani. Yang namanya Pulau Jawa ini banyak ulama-ulama ar-rabbani. Fabantanun dzunawawiyil ahmasi wa pacitan masyhuratun bitarmasi. Banten terkenal dengan Syekh Nawawi Al-Ahmasi, seorang ulama yang menggelorakan ilmu dan perjuangan. Wa pacitan, dan pacitan masyhuratun bitarmasi, menjadi masyhur karena ada seorang ulama yang bernama Syekh Mahfud At-Tarmasi. Wal bangkalanu bil khalili dzil athar wa jombangun bihashimin qadistahar. Fal bangkalanu, sementara Bangkalan, bil khalili dzil athar, masyhur karena adanya Syekhana Khalil dzil athar yang memiliki pengaruh yang kuat bagi negeri ini. Wa Jombangun, sebagaimana Jombang, bihashimin qadishtahar, menjadi masyhur karena keberadaan Mbah Hashim Asy'ari yang sangat masyhur. Tambak beras wahabuna wadena nyar asasahul bisri li Gus Durin athar. Ada Gus Dur Kiai. Tambak beras wahabuna, tambak beras masyhur karena ada Mbah Wahab Hasbullah. Wadenanyar, begitu juga Denanyar. Masyhur Asasahul Bisri li Gus Durin athar, didirikan oleh Mbah Bisri Sansuri li Gus Durin athar, yang memiliki pengaruh kuat bagi Gus Dur. Nah, sampai di sini
Kalau dilanjutkan terlalu panjang, saya mau berhenti sampai Python saja. Setuju? Saya lalu tadi begitu baca nazam Syu'abul Imannya Mbah Zaini, Masya Allah, adib. Beliau seorang sastrawan yang sangat tinggi sastranya. Maka saya katakan, ya khairan nahlin qad hawalanal asal wasyahdu yahdi wa kada yashfil ilal. Ya khairan nahlin, wahai sebaik-baik lebah, qad hawalanal asal, yang telah membawa kepada kita al-asal, madu. Asyahdu yahdi, lilin yang asalnya dari sarang tawon, yahdi, bisa menerangi masyarakat sekitarnya. Saya ingin mengumpamakan seorang ulama itu seperti nahl, seperti tawon yang dimakan baik, hasilnya baik, tapi inti daripada apa yang dibawa tawon itu dua. Apa? Wasyahdu yahdi, lilin, sarang tawon bisa untuk menjadi penerang lampu. Karena ulama harus bisa menjadi penerang bagi masyarakat sekitarnya. Wa kadza yashfil ilal, dan begitu juga tawon membawa kepada kita madu yang bisa mengobati penyakit-penyakit yang dirasakan oleh siapapun. Orang kalau datang kepada ulama, orang kalau datang pada kiai, mestinya yang bersangkutan susahnya hilang. Lah itulah pentingnya kiai. Siapa khairan nahlin ini? Saya sebut di sini. Siapa khairan nahlin? Zain ibn Abdul Mun'imil Paitani. Beliau adalah Kiai Zaini ibni Abdul Mun'im, putranya Kiai Abdul Mun'im Al-Paitani yang asalnya Paiton. Abda'an nazman Syu'abal Imani, beliau telah membuat nazam yang sangat indah terhadap kitab Syu'abul Iman. Auladuhu tullabuhu kullun jara bimanhajin jara bihi khairul wara. Putra-putra Kiai Zaini yang kita holi sebagian besarnya, dan di sini yang masih tersisa putra beliau Kiai Zuhri Zaini, putri beliau yang masih ada satu, Ibu Nyai siapa? Aisyah. Tullabuhu, semua santrinya yang hadir di sini maupun yang hadir online. Kullun jara, semuanya menjalankan bimanhajin jara bihi khairul wara, mengikuti manhaj yang diajarkan oleh khairul wara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabihim yajma'unal maula ghada. Amin. Asabihim yajma'unal maula ghada. Amin. Wassalihina ma'habibil muqtada. Semoga kita yang hadir akan dikumpulkan Allah bersama beliau-beliau tadi yang disebut namanya, guru kita Kiai Zaini Abdul Mun'im, dan orang-orang saleh ma'habibil muqtada, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habibil muqtada, seorang yang kita cintai dan kita ikuti. Hadirin, ini yang saya baca sekilas tentang beliau. Yang saya ketahui dari apa yang saya cari ketika saya mencari informasi tentang Kiai Zaini Abdul Mun'im, kesimpulan saya, beliau ini adalah seorang tokoh ulama
yang merupakan tokoh ulama yang mewarisi karakter yang dimiliki umumnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Itu umumnya. Saya baca pesan beliau dan saya simpan di sini, saya baca. Kiai Zaini Abdul Mun'im adalah ulama yang mengajarkan kepada santrinya apa yang disebut beliau panca kesadaran. 5 kesadaran. Yang pertama, kesadaran beragama. Yang kedua, kesadaran berilmu. Yang ketiga, kesadaran bermasyarakat. Yang keempat, kesadaran bernegara atau berbangsa dan bernegara. Yang kelima, kesadaran berorganisasi. Untuk seorang ulama yang lahir, saya tidak tahu persis, ini hall beliau yang ke-47. 40? Hall ke-75? Bukan. 75 Harlah Pondok. Tapi beliau wafat tahun 76. Hall yang ke-48. Pada saat wafat beliau usia 70 tahun. 70 ditambah 48 itu artinya orang yang hidup 100 tahun yang lalu, beliau punya kesadaran tentang 4 atau panca kesadaran ini luar biasa. Ini artinya ketika beliau mendirikan pesantren ini tadi, beliau ingin menjadikan santrinya, alumni Nurul Jadid, sebagai alumni yang tidak saja alumni yang menjadi orang yang memiliki tadi level tafakuh fiddin yang bagus dan juga keimanan yang bagus, tapi juga beliau ingin menjadikan bagaimana santrinya itu menjadi santri yang soleh dan akram. Soleh dan akram. Tadi dalam bahasa di situ takwa itu akram, tapi juga soleh. Soleh artinya bisa bermanfaat buat masyarakat. Saya pernah melihat satu tayangan Kiai Zuhri. Ada santri sini alumni Tiongkok, betul Ibu ya? Pinter bahasa Cina. Ternyata alumni Nurul Jadid. Luar biasa. Bahasa Cinanya lancar. Wes. Bablas angine. Saya pernah ke Cina, tapi jujur Kiai, saya tidak bisa bahasa Cina. Yang saya tahu cuman ketika saya ke Cina, saya punya teman saya orang Cina asli, namanya Dr. Abu Bakar. Beliau punya pesantren di daerah Ningxia, sebuah kota di Cina Tengah. Beliau punya pesantren namanya Raudhah Yasin. Kalau kita googling, cari informasi di Google, nanti kalau kita cari The Little Mecca of China, Mekah kecil di negeri Cina, maka itulah tempatnya, tempat teman saya yang namanya kota Ningxia. Muslim di sana 95% lebih. Wali kotanya Muslim dan sekaligus ketua Partai Komunis. Kenapa? Karena di sana partai hanya satu, tidak ada partai lain kecuali itu. Jalanan-jalanan tulisannya namanya ada 3. Bahasa Arab ditulis kayak pegon, lalu bahasa Cina, lalu bahasa Latin. Masya Allah, saya main ke pesantrennya, saya bangga. Karena waktu itu saya ke sana, pesantrennya sudah menggunakan ini, di sini belum ada layar sentuh ini. Apa namanya ini? Layar touchscreen. Di sana itu mengajar sudah pakai touchscreen. Murid-muridnya kecil-kecil, Masya Allah,
yang kelas 1 ibtidaiyah sudah hafal 5 juz. Kelas 2 10 juz. Sampai kelas 6 semuanya sudah hafal 30 juz. Saya diminta menguji ini. Saya kagum karena setiap diuji santrinya orang Cina ini, Masya Allah fasih hafal Quran di luar kepala. Sama seperti masyarakat yang hadir malam hari ini, dari wajahnya kelihatan Al-Quran di luar kepala semua. Al-Quran di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana gitu. Nah, cuman yang membuat saya kagum Kiai, ini adanya di Cina. Kalau adanya di Arab, kalau adanya di Mesir, kalau adanya di Syria, atau mungkin di Probolinggo, saya tidak heran. Di Masjid Nabawi setiap ba'da asar, kalau kita salat, kita lihat anak-anak kecil menghafal Quran. Saya pernah bertanya pada anak kecil di Masjid Nabawi, sekitar umur 6-7 tahun. Biasanya anak kecil di sana dipanggil dengan panggilan Ahmad, Muhammad, Abdullah. Saya panggil, Abdullah ta'al hinak, sini nak. Kam juz'an hafidhal an, sudah berapa juz kau hafal Quran? Dia menjawab, khamsa juz'in walillahil hamd. Sudah 5 juz Pak, alhamdulillah. Saya puji dia, saya katakan kepada dia, tayyib, ahsantum, ahsantum, bagus, bagus kata saya. Ketika saya puji, dia balik bertanya pada saya, apa kata dia? Indonesia anta, Bapak ini orang Indonesia? Saya jawab, aywa, Indonesia ana. Ya, saya Indonesia. Dia manggut-manggut lalu berkata, ma'ruf minasyakal, ketahuan dari bentuknya Pak. Wallahi beb, badhe kula jiwit niku janjane. Mentang-mentang hidung saya pas-pasan ini. Ma'ruf minasyakal dia bilang. Nah ini anaknya orang Arab ini, kalau hanya hafal Quran, ya saya kagum tapi biasa. Yang saya lebih kagum Bu, anaknya orang Arab ini subhanallah, kecil-kecil, bahasa Arabnya fasih-fasih. Ini anaknya orang Arab. Lah, saya ke Cina, tapi bukan seperti santri Nurul Jadid yang belajar S3 di sana. Saya lihat itu di YouTube. Saya lihat juga di YouTube bagaimana santri Nurul Jadid belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Mandarin. Saya di sana hanya pernah melihat bagaimana perkembangan Islam di sana, dan yang saya tahu cuma satu, orang Cina kalau adzan itu lagunya lagu lahjah Cina. Itu saja yang saya ingat. Begitu saya sholat Jumat, saya dengar adzannya, saya terheran-heran. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kata saya, unik ini adzannya. Saya rekam Kiai, saya batin. Ini orang Cina kalau baca maulid Simtud Duror seperti Habib Ahmad, begitu asyraqal pasti lagunya lagu Wong Fai Hung, lagunya lagu Jet Li. Begitu asyraqal, ya Nabi salam alaik, plung plung plung, ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Saya hanya tahu adzan Cina. Santri Nurul Jadid belajar dari sini, kemudian sampai di Cina, sampai dapat S3. Hebatnya, ambil pelajaran yang dia tidak dapat di pesantren untuk menjadi santri yang bermanfaat ilmunya di masyarakat.
Karena ketika di Cina setahu saya dia belajarnya ekonomi, belajarnya kimia, belajarnya teknik. Yang ini santri-santri memang seringkali suka melupakannya. Dulu NU Kiai itu memang ketinggalan dari saudaranya Muhammadiyah. Itu kenapa Muhammadiyah dulu punya rumah sakit banyak, punya perguruan tinggi banyak, betul apa tidak? NU tahun 80-an, 90-an begitu. Pengurus NU belum mampu bikin perguruan tinggi, belum mampu bikin rumah sakit. Tapi untuk menutupi ketidakmampuannya, dulu pengurus NU itu pinter. Alasannya, apa alasannya? Kami Kiai selalu kerjasama yang baik dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah membangun rumah sakit dan perguruan tinggi, NU menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Itu alasan mengurus NU zaman dulu. Tapi alhamdulillah, sekarang ini seiring pondok-pondok pesantren di bawah Nahdlatul Ulama sudah mulai tadi mengembangkan pendidikannya yang luar biasa. Tidak semuanya jurusannya fikih dan usul fikih. Tidak semua jurusannya tafsir dan ilmu tafsir. Tidak semuanya jurusannya hadis dan ilmu hadis, tasawuf. Tapi sekarang pesantren-pesantren ada Ma'had Ali, ada universitas, termasuk di Nurul Jadid, betul? Lah, sekarang sarjananya lengkap, makanya sekarang rumah sakit NU di Sidoarjo bagus, di Surabaya bagus, di Semarang bagus, kampus-kampus NU di mana-mana bagus, termasuk kampus NU yang membanggakan di Probolinggo ini adalah kampus yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton ini. Nah, sudah lengkap Pak. Saya mau cerita ini, tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Saat saya ke Jepang, diundang PCI-NU Jepang. Ketua PCI-NU waktu itu doktor nuklir. Doktor jurusan nuklir. Mustasyarnya profesor jurusan nuklir. Bertemu dengan sarjana NU dari sekolah di Amerika, doktor matematika. Bertemu sarjana NU yang sekolah kuliah di Turki, sebelumnya dari pesantren seperti Nurul Jadid ini, seperti Nurul Jadid. Sarjana planologi. Planologi itu tata kota. Saya ke Boston, ke Harvard, saya ke Kanada, ke McGill, bertemu santri-santri NU seperti santri Nurul Jadid ini. Tapi di sana kemudian Masya Allah jurusannya luar biasa Kiai. Ada yang jurusan tambang, ada yang jurusan fisika. Intinya kalau dulu NU itu surplus sangat banyak santri-santri yang jurusannya agama atau santri-santri jurusan syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Nah, kalau ada orang dulu ditanya kuliah di mana? UIN. Dulu IAIN. Kuliah di mana? UIN. Jurusan tafsir, jurusan syariah, jurusan usuluddin. Intinya ini sarjana syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Sekarang alhamdulillah santri NU semenjak keberadaan pesantren-pesantren seperti pesantren Nurul Jadid Paiton ini, kita sekarang lengkap. Sarjana syai'ulillahi lahumul Fatihahnya banyak, yang menelurkan kiai-kiai seperti Kiai Musli Adnan, alhamdulillah, tapi juga sarjana-sarjana yang siap pakai di seluruh kehidupan manusia, ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat semua ada. Nah, menurut saya kesadaran bermasyarakat, kesadaran berorganisasi, kesadaran berbangsa dan bernegara, inilah salah satu yang membuat Nurul Jadid
Pondok Nurul Jadid menjadi salah satu pondok yang mengikuti apa yang selalu dipegang oleh NU, motonya al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. NU itu selalu memegang teguh pada tradisi lama. Tradisi lama itu apa? Turos. Selama di pondok di Nurul Jadid, saya percaya santri-santri Nurul Jadid di PBNU banyak. Salah satunya Wakil Ketua Umum PBNU Al-Mukarram, mantan Bupati mana namanya? Bondowoso, Pak Kiai Haji Amin Said Husni. Itu alumni sini. Baca kitabnya hebat, tapi juga seorang organisatoris yang hebat. Anggota dewan dari Nurul Jadid ada apa tidak? Banyak. Ada yang jadi DPR, ada yang jadi bupati. Itu karena memang Kiai Zaini Al-Maghfurlah almarhum mengatakan bahwa santri itu yang penting bermasyarakat di mana saja. Jangan kemudian berpikir menjadi politisi itu jelek, tidak. Sebab kalau kemudian politisi-politisi yang baik, alumni-alumni pesantren tidak ingin menjadi politisi maupun bupati yang baik, nanti yang jadi anggota DPR, yang jadi politisi adalah politisi dan anggota DPR yang tidak baik, saudara-saudara. Oleh karenanya kalau ada, kita dorong. Saya setuju, yang penting ketika menjadi politisi tetap memegang teguh ajaran pesantren. Setuju? Nah, zaman sekarang ini kadang-kadang ada orang yang sudah mulai lupa sama ajaran pesantren. Sebab yang namanya kalau sudah masuk dunia semacam itu, kalau tidak kuat Pak repot. Cuman karena dia dulu pernah di pesantren, banyak helahnya Kiai. Banyak apa namanya? Helah. Kalau ditanya dapat sumbangan uang. Ada bahkan seorang ustadz Kiai dapat bantuan atau uang dari politisi. Pak Kiai, itu bantuannya halal apa tidak? Oh, uang itu kalau masuk ke rumah Kiai insya Allah halal. Loh kenapa Kiai? Karena uangnya sudah masuk Islam, Bib. Uangnya sudah masuk Islam. Pernah dengar sampean ada uang masuk Islam? Repot ini Pak. Nah, tapi saya percaya masih banyak orang-orang yang baik. Dan ini harus diisi daripada nanti diisi orang-orang yang buruk. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Selain al-muhafadzatu 'alal qadimis salih, ini salah satu di antara ciri khas prinsip yang dimiliki oleh Kiai NU. Kiai NU itu, ulama NU selalu juga berpegangan pada kalimat berikutnya, wal akhdhu bil jadidil aslah. Mau mengambil sesuatu yang baru selama itu lebih maslahat. Itulah kenapa cara berfikirnya ulama NU, fikrahnya ulama NU itu dinamis, progresif, tidak sekedar berpegangan pada tradisi yang kuat, tapi juga berpikir panjang. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kalau kita lihat kitab-kitab fikih kita itu, ulama kita luar biasa. Ada masalah-masalah yang sudah waqi' dibahas, sudah terjadi dibahas, itu dibahsul masailkan. Sudah terjadi dibahas, sedang terjadi dibahas, atau kemungkinan dekat terjadi, al-mutawaqqa. Kalau waqi' sedang terjadi atau sudah terjadi, dibahsul masailkan. Dulu saya ingat di kitab Bughyatul Mustarsyidin itu ada pembahasan, dicontohkan bagaimana hukumnya jika nanti ada orang tawaf
fil hawa. Di atas apa namanya? Di atas, di udara. Itu hebatnya ulama kita, berpikir yang jauh panjang, Pak. Nah, sekarang itu sudah terjadi. Sekarang orang tawaf pakai skuter. Fil hawa, setengah hawa ini namanya. Sebab tidak pakai kaki. Sa'i sekarang didorong. Nanti ada wacana pakai apa namanya? Eskalator. Lah inilah contoh bagaimana ulama-ulama kita itu berpikir sesuatu yang panjang. Nah, makanya ciri ulama-ulama kita la tekstualian, tidak tekstual, wala radikalian. Cara berpikirnya tidak radikal, tidak tekstual, walakin tatawurian wa manhajian. Ulama-ulama kita cara berpikirnya selalu dinamis dan berpikir secara manhaj yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Ya. Oleh karenanya saya berharap insya Allah di Indonesia ini, Pak, kita akan memiliki ulama-ulama yang cara berpikirnya maju ke depan seperti guru kita, Allah yarham Kiai Zaini Abdul Mun'im, amin. Seperti Kiai Haji Hasan Abdul Wafi. Saya hanya membaca dari literatur-literatur bagaimana beliau-beliau ini pada masanya di NU tahun 90-an top cara berpikirnya. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Zaini, Abdul Wahid Zaini maksud saya, memimpin Rabitah Ma'ahid Islamiyah pada masanya dan membuat RMI menjadi satu lembaga yang ada di bawah NU yang disegani. Karena NU memiliki pesantren-pesantren yang kemudian menjadi berdaya. Hari ini Nahdlatul Ulama, para hadirin harus mengucapkan terima kasih. Tadi saya menjelang terbang kemari Kiai, jam 12 persis, mau masuk pesawat, ditelepon oleh Ketua Umum PBNU, pimpinan saya Gus Yahya. Sampean di mana? Di bandara, Gus. Waduh, sebenarnya ini ada acara penting. Ada apa? Nahdlatul Ulama mendapatkan penghargaan ya dari Uni Emirat Arab, Zaid Award, ya, Zaid bin Nahyan Award, penghargaan dari Uni Emirat Arab tentang kemanusiaan. Tapi di Indonesia kemudian hari ini tadi ba'da zuhur diadakan di tempat yang sama, di tempatnya Ibu Megawati. Gus Yahya tidak bisa, minta saya mewakili, tapi karena saya bilang saya sedang di bandara, on the way, OTW, apa namanya? OTW menuju Nurul Jadid, Python. Beliau langsung, udah kalau gitu berangkat Nurul Jadid saja. Nanti kita carikan yang lain. Itu artinya Nurul Jadid ini oleh PBNU dianggap pondok pesantren yang penting untuk dihadiri, saudara-saudara. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, 5 kesadaran yang diajarkan oleh guru kita Kiai Ahmad Zaini Abdul Mun'im ini, sesungguhnya singkatnya kalau saya boleh kemudian mencoba meringkas, beliau ingin mengajarkan kepada semua santrinya agar menjadi makhluk Allah yang lengkap. Melangit itu diambil dari kesadaran beragama, tapi juga membumi diambil dari 4 kesadaran berikutnya, yakni kesadaran berilmu, bermasyarakat, bernegara, berorganisasi. Sama seperti Nabi Muhammad SAW, ketika beliau Isra Mi'raj, beliau itu sebenarnya kata Imam Al-Maraghi sedang melakukan 2 perjalanan.
Karena Isra Mi'raj para hadirin pada hakikatnya adalah simbolisasi daripada kehidupan manusia. Kehidupan kita intinya dua. Kita ini makhluk bumi pada satu sisi, tapi juga makhluk langit pada sisi lain. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minan nas, makhluk bumi, digambarkan, disimbolkan lewat perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan lain, perjalanan langit yang kita disebut melangit, itulah yang disebut perjalanan Mi'raj. Nabi melakukan dua perjalanan ini, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratil Muntaha. Yang ini digambarkan indah oleh seorang ulama yang dipopulerkan lewat salawat yang disebut salawat nida. Zaman saya kecil, saya dengar ini sholawat menjelang subuh, terutama dan menjelang maghrib. Masyarakat menyebutnya tarhim. Apa namanya? Tarhim. Kalau sudah disetel di masjid, berarti sebentar lagi subuh. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah. Di Python ada ini, ada. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyamu wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta النداء عليك السلام. Masya Allah. Ya man asra bikal muhaiminu laylan, wahai Nabi yang mulia yang engkau telah diperjalankan oleh Allah di malam hari, diisrakan oleh Allah di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, ini perjalanan ini, kata Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, inilah yang disebut ar-rihlatul ardiyah, perjalanan bumi. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaikas salam. Oleh Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya disebut ar-rihlatus samawiyah, perjalanan langit. Lah, kita Bapak Ibu, hidup ini intinya dua. Menjadi hamba Allah bi'abdihi, menjadi Abdullah dengan perjalanan langit, tapi juga kita baru bisa melangit kalau kita membumi. Nabi Muhammad itu sesudah bertemu Allah di Sidratil Muntaha kembali ke bumi. Kembali apa tidak? Kembali. Dapat perintah apa? Sholat 5 waktu. Kata penulis kitab Ar-Rahiqil Makhtum. Penulis kitab Ar-Rahiqil Makhtum mengatakan, lah iya, kalau saya yang di-Isra Mi'rajkan Allah, begitu bertemu Allah di Sidratil Muntaha, saya tidak balik ke, saya tidak akan balik. Sudah bertemu Allah nikmat, kenapa balik? Tapi itulah pesannya. Anda baru bisa melangit kalau sudah bisa membumi. Pesan itu saya baca perlahan saya baca dalam 5 kesadaran itu. Inilah pesan utamanya. Kalau Anda ingin memiliki kesadaran beragama yakni melangit, jadilah Anda manusia yang membumi dengan 4 kesadaran yang lain. Kesadaran berilmu, bermasyarakat, berbangsa, dan berorganisasi.
sosialisasi. Bapak Ibu, para santri yang ada di sini, nanti sampean semua kalau sudah pulang ke masyarakat akan menemukan ternyata apa yang kita pelajari di pesantren yang seringkali ideal-ideal itu, begitu sampai di masyarakat kita menemukan sesuatu yang berbeda. Kita harus realistis, apa namanya? Realistis, Pak. Masyarakat kita ini meminjam bahasa Madura, cem-macem tak iya? Apa namanya? Cem-macem. Ada yang soleh-soleh, ada yang belum soleh. Kalau sedang di pondok begini, semua solawatan, Bib. Tapi kadang-kadang ada jamaah itu, saya melihat ada kiai, penceramah, mubalik, ya, itu sambil ceramah kadang-kadang jamaahnya diajak nyanyi gambus. Bila Anda melihat ikan di dalam kolam, bagaimana lanjutnya, Bu? Itu ada yang begitu. Ada yang menegur, kiai enggak boleh nyanyi gambus, kalau boleh selawatan. Kata saya, biarkan. Karena apa? Karena memang masyarakatnya seperti itu. Betul apa tidak? Nah, ini dalam bahasa ulama disebut dia sedang mencoba membumi, mengajarkan pelan-pelan. Yang disebut dalam bahasa ulama dengan bahasa an-nuzul minal muthulil a'la ila waqi'il adna. Kadang-kadang kita harus melihat sesuatu yang realistis. Dari tataran idealis menjadi apa namanya? Realistis. Tidak bisa, Pak, disuruh sama kayak kita semua. Kita nggak bisa tadi itu. Ada seorang yang warak. Saya tahu kalau bertemu ulama-ulama sepuh seperti beliau-beliau ini, kami ini yang di kota malu, Pak. Beliau-beliau ini Masya Allah tawaduknya luar biasa. Ya, ulama-ulama di kampung itu dan juga masyarakat di kampung, kalau musim pemilu dikasih duit kan nggak mau ya, Bu ya. Mau apa tidak? Biasanya diterima apa tidak? Diterima juga. Loh, berarti sama kalau begitu. Saya pikir hanya orang kota, Pak. Kalau di kota begitu, kalau ada caleg yang pertama mengasih uang 50.000, yang kedua ngasih uang 100.000, yang ketiga ngasih uang 150.000. Kalau di sini saya mau tanya, diterima apa tidak? Diterima. Yang dipilih yang berapa? 150 katanya. Lah berarti sama ini, Pak. Lah kadang-kadang memang ada masyarakat yang seperti ini. Apakah kita lalu menghukumi mereka dengan hukum haram, dengan dalil ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dan yang disogok sama-sama neraka? Saya kok berpikir kita harus bijak. Kita lihat kira-kira apakah itu betul-betul mempengaruhi, satu. Kedua, apakah betul-betul orang tersebut dianggap kita sogok? Wong memang yang dikasih itu orang butuh. Yang ini bilangnya sedekah, yang ini butuh. Maka dalilnya tadi, uang kalau sudah masuk insya Allah halal karena sudah masuk Islam. Lu kok keplok? Repot ini. Lah inilah masyarakat kita, Pak. Ya, jadi kadang-kadang hidup bermasyarakat harus realistis, saya katakan. Saya jadi ingat itu dulu ulama-ulama. Ada kiai, Pak. Namanya di Jawa Tengah itu masyhur. Mbah, siapa namanya, di Kudus, Mbah Arwani. Siapa? Mbah Arwani Kudus. Saya dulu mondok di Kajen di Pati, Pak. Guru saya Ki Sahal itu terkenal faqih usuli. Seorang ahli fikih dan ahli usul. Lalu guru saya yang satu lagi masih di Kajen, namanya Ki Abdullah Salam, pamannya Ki Sahal. Ini seorang ulama yang terkenal zahid dan wara. Gus Dur sebelum jadi presiden, ketika masih menjadi ketua umum PBNU, bolak-balik ke pondok kami.
Kalau bertemu dengan Kiai Abdullah Salam, sowan malam hari. Itu kalau sudah sowan, karena Kiai Abdullah Salam sama seperti Kiai Zaini, santrinya Mbah Hashim Asy'ari. Jadi kalau Gus Dur datang dianggap sebagai cucu gurunya. Kalau bertemu itu, ngobrolnya kami ini yang laden, ngeluarkan minum bingung Pak Kiai. Karena bahasanya kami nggak paham. Bahasa Arab bukan, Jawa bukan, Inggris apalagi. Kata santri, kalau bahasanya Inggris, little I can. Sedikit-sedikit kami bisa. Arab apalagi. Walaupun bahasa Arabnya bahasa Arab salah paham. Saya sering menyebut bahasa Arab santri ini, walaupun sudah belajar bahasa Arab nahwu sorof, tapi karena jarang dipakai bahasa Arab itu seringkali membuat kita bingung. Ada santri tamatan sanawiyah, begitu di Mekah sana, kalah sama mukimin yang lama di sana. Tamatan aliyah pun kalah sama mukimin. Begitu keluar dari masjid, ditawari kudungan. Siti Rahmah, haji, hajjah. 5 rial, dilihat tangannya, 5 rial. Mau nawar 2 rial bingung. Mau ngomong 2 rial apa bahasa Arabnya. Akhirnya lama nggak ketemu, untung ingat sholat subuh. Dia bilang, one, rok'ataini. Rok'ataini, kata dia. Yang dagang paham ini, maksudnya riala ini, tapi karena nggak ketemu-ketemu, laisa lahu mumarasah fit takallum tab'an. Dia tidak terbiasa ngomong. Dia bilang rok'ataini. Yang dagang paham, dilihat wajahnya, mirip orang Keraksan ini. Kata yang dagang, la, salasa rakaat fardalillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau mau 3 katanya, maksudnya 3 rial jadi salasa rakaat. Lah, Gus Dur ini kalau ke tempat Ki Abdullah Salam, ngobrolnya kita nggak tahu bahasa Arab bukan, bahasa Inggris bukan. Nah, ini zuhud. Nah, ini besannya Ki Arwani. Tapi beliau-beliau ini, Masya Allah, ketika bermasyarakat, ngemong masyarakatnya Pak. Karena masyarakat itu dalam bahasa ulama disebut mereka memiliki aqdar tadayyunin nufus. Ya. Dalam kitab yang tadi saya hadiahkan pada Ki Zuhri, saya sebut dalam bermasyarakat, saya katakan ya, tadayyunun nufusi dzu tafawutin aqdaruhu la budda min tafriqatin. Kita kalau bermasyarakat itu mau tidak mau harus menjelaskan hukum kepada masyarakat atau memberlakukan masyarakat dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka, Pak. Sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya satu pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda-beda karena Nabi melihat yang bertanya kualitas keberagamaannya berbeda-beda. Datang seseorang pada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal?" "Ya Rasul, apa amal yang paling afdal?" "Oh, sholat 5 waktu, sholat pada waktunya, maaf." Datang lagi yang lain, "Ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal?" Nabi jawab, "Oh, jihad fi sabilillah." Datang lagi yang lain, "Ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal?" Nabi jawab, "Oh, birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Inilah contoh bagaimana kita ketika bermasyarakat, santri harus pandai membaca masyarakat. Dalam bahasa ulama-ulama NU, dalam keputusan Munas, itu kita harus melakukan analisa sosial. Apa? Analisa sosial, at-tahlil al-ijtimai. Lah, ulama kita itu top-top, Pak. Termasuk ulama-ulama pendiri pesantren Kiai Wahid ini. Kiai Zaini maksud saya. Pesantren Nurul Jadid Paiton ini tidak akan besar semacam ini. Memiliki santri yang ribuan bahkan lebih dari 10.000 ini kecuali karena pendirinya dan penerusnya
bisa bermasyarakat dengan baik dan diterima baik oleh masyarakat di sini. Nah, itu kiai saya tidak kaku, Pak. Dulu Kiai Sahal itu menginisiasi, membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya. Bagaimana pondok itu Bapak Ibu tidak hanya membuat kaya keluarga kiainya saja, tapi pondok pesantren itu bisa membuat kaya masyarakat sekitarnya. Sebab kalau pondok pesantren hanya membuat kaya atau makmur keluarga kiainya saja, nanti masyarakat tidak peduli, betul apa tidak? Biarkan saja, itu kan yang kaya keluarga kiainya saja. Maka ada pondok pesantren itu yang kemudian bekerja sama dengan masyarakat. Kalau sekarang ada laundrynya sebagian dari masyarakat. Kalau nanti juga ada yang namanya cateringnya sebagian dari mana? Masyarakat. Sehingga masyarakatnya merasa memiliki akan pondok pesantren itu. Lah ini juga dilakukan oleh Kiai Sahal ketika beliau memberikan bantuan modal dan bimbingan kepada masyarakat di sekitar pesantren kami yang memproduksi kerupuk tayamum. Pada kerupuk tayamum. Kenapa? Karena kerupuknya tidak digoreng pakai minyak tapi pakai pasir, tak ya. Makanya disebut kerupuk tayamum. Begitu kemudian beliau membimbing masyarakat dengan kerupuk tayamum ini, permodalan, perekonomian masyarakat naik. Alhamdulillah, pesantren dan santrinya diajari secara langsung bagaimana kamu para santri, Anda semua para santri nanti ketika tamat akan bertemu dengan masyarakat. Masyarakat tidak hanya dibina agamanya, tapi juga masyarakat dibina sisi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Moga-moga insyaallah pondok pesantren Nurul Jadid dan para santrinya bisa memenuhi harapan muassis pendirinya Allah yarham Kiai Zaini Abdul Mun'im, dan juga bisa melanjutkan perjuangannya, bisa menjadi santri-santri yang bermanfaat dunyan wa ukhran, dan kemudian menjadi masyarakat yang dibina sepenuhnya oleh santri-santri sini. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.